hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi kami mengerti Tuhan, tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Amin, haleluya Yesus. Tapi ku mengerti sekarang. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Amin Yesus. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kini ku melihat, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Haleluya. Kami melihat rencana Tuhan bagi kami, damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan yang telah merencanakan akan kehidupan kami penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau selalu ada, tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan biarlah karakter kami, karakter yang dikuasai Roh Kudus, karakter yang diurapi oleh Roh Kudus, mampukan kami yang dengan kuasa-Mu ya Tuhan, di dalam menjalani setiap aspek kehidupan kami, untuk ada ketaatan di dalam Tuhan. Mohon ampun dosa kesalahan kami ya Bapa. Hari ini Efrata Ministry kembali kami beribadah, memuji menyembah Tuhan. Di dalamnya kami kembali mau duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Kami mau belajar, kami mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, yang menuntun langkah kehidupan kami kepada kebenaran demi kebenaran. Kuduskan kami dengan kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan mohon ampun dosa kesalahan kami ya Bapa, dan layakkan kami untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan, menerima berkat Tuhan, menerima lawatan Tuhan, menerima teguran Tuhan. Karena firman-Mu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Selamat sore semuanya. Kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan tema kita hari ini kita akan bicara tentang karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Ya, saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, apa judulnya? Karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita akan belajar dari apa yang ada di dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Baru, kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 22 dan ayat yang 23. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ada juga di slide, di layar monitor. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasa diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita, dan diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih mengambil komitmen untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakan amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bicara karakter yang diurapi atau yang dikuasai oleh Roh Kudus, ini bicara kepribadian anak-anak Tuhan. Ini bicara pribadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Diharuskan, atau orang Jakarta bilang kudu, harus memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Ya, seperti pembacaan kita yang kita sudah baca dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23, itu bicara tentang buah roh. Tetapi sebelum sampai ke situ, saya sedikit menjelaskan tentang etimologi daripada karakter tersebut atau asal kata, dan kemudian kita dapatkan pengertian dari asal kata karakter tersebut. Ya, kalau dalam pemakaian kata bahasa Yunani itu karaks, yang berarti adalah diukir, dipahat. Ya, keren ya, diukir. Jadi seperti kayu ini. Mimbar ini tadinya ini kayu biasa, oke? Kayu biasa yang tidak ada bentuknya. Akan tetapi oleh pengrajin yang membuat mimbar ini, dia mengukirnya, dia memahatnya, sehingga jadilah mimbar yang indah ini. Betul? Kemudian juga kotak persembahan kayu biasa, kemudian dipahat, kemudian diukir, dan akhirnya menjadi sebuah kotak persembahan. Demikian juga mungkin Anda yang punya kaca perhiasan, ya gitu ya, tempat makeup kalau ibu-ibu ya. Nah, mejanya itu, yang pinggirannya itu kayu biasa, tetapi diukir sedemikian rupa sehingga bisa ditaruh kaca, dan kemudian disebut dengan meja perhiasan. Dan banyak lagi kita melihat ukiran-ukiran yang ada di dinding-dinding rumah, kemudian pintu-pintu, kursi-kursi, semua dari kayu biasa diukir oleh pengrajin tersebut menjadi kursi yang indah dilihat, lukisan yang enak dipandang mata. Apa hubungannya dengan kehidupan saya dan saudara bicara karakter? Bahwa benar dalam Alkitab, Tuhan yang menciptakan kita. Betul? Dialah sang penciptanya. Dia mengukir saya dan saudara sehingga kita menjadi manusia yang indah, yang mulia. Katakan amin. Ya. Dan semua kita adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Mahal harganya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Bagaimana dia mendorong akan jemaat yang ada di Galatia agar mereka untuk berbuah dalam kehidupan mereka, dan buah mereka haruslah buah yang berdasarkan kehendak Tuhan. Atau di dalam pembacaan ini berdasarkan pasal 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26, perikopnya adalah hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Tetapi mari kita mundur ke belakang. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Di sana bicara tentang kemerdekaan Kristen. Jadi Rasul Paulus menasihati, bahkan begitu tegas menyampaikan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa mereka dipanggil untuk merdeka. Kemerdekaan Kristen
bahwa dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Saya bandingkan ya, pasal 5 ayat 13 bilang begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saya dan saudara dipanggil untuk merdeka. Artinya adalah merdeka dari apa? Dari kepalsuan hidup. Merdeka daripada keberdosaan kita. Merdeka daripada cara hidup kita yang lama, yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Merdeka dari karakter kita yang lama, karakter yang rusak, karakter yang merusak orang lain, karakter yang berdosa, karakter yang bisa mengimpartasi dosa kepada orang lain. Dan kemudian masuk kepada kehidupan, hidup oleh roh. Akan tetapi juga kita diberikan kebebasan, sebagaimana kita tahu tentang free will, kehendak bebas. Apakah kita mau hidup menurut roh atau kita hidup menurut daging? Nah, dalam pembacaan ini kita dituntut harus hidup menurut roh, agar kita ada buah roh dalam kehidupan kita. Katakan amin. Tetapi ada juga orang Kristen yang lebih memilih untuk hidup menurut daging dengan pola hedon mereka atau hedonisme, yang dalam pengertian kepuasan duniawi. Mereka belum bisa meninggalkan kepuasan duniawi. Mereka belum bisa meninggalkan keenakan duniawi. Mereka belum bisa meninggalkan hidup berfoya-foya, hidup berpesta pora, hidup mabuk-mabukan, hidup seks bebas, hidup ngedrugs atau obat-obat terlarang. Mereka masih asik dengan hal-hal tersebut, padahal itu merupakan perbuatan daging. Supaya kita memahami, mari kita baca apa itu perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 bilang begini sampai dengan ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh memecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada 15 tercatat perbuatan daging yang ada di dalam Alkitab, kemudian ditutup dengan kalimat dan sebagainya. Berarti masih ada lagi hal-hal perbuatan daging. Tetapi paling tidak 15 yang tercatat dalam Alkitab ini, itu sudah mewakili keterwakilan daripada hedonisme dunia ini, kepuasan duniawi ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita hidup menurut daging ini, maka ayat 21 bagian terakhir berkata seperti ini. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, ngeri gak? Katakan, ngeri. Ya, karena kenapa? Karena ternyata perbuatan daging yang disebutkan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 ini, 15 yang tercatat, bahwa itu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. So, hari ini saya mau sampaikan kepada kita, baik yang secara onsite maupun juga yang mengikuti secara online. Ada juga yang ada di rumah, bahkan yang menonton hasil rekaman ini. Saya mau pastikan mendorong kita secara aktif. Mari pilih hidup menurut roh. Katakan amin. Karena kenapa? Hidup menurut roh. Kita baca, tetapi buah roh ialah kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 buah roh. 1 buah 9 cita rasa. Di dalam Alkitab ini, inilah yang mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Buktinya apa? Ayat 23 bilang begini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Tidak ada hukum yang menentang akan hal-hal itu. Ternyata kalau kita memilih untuk hidup menurut roh dan kemudian kita berbuah roh, maka buah roh kita itu tidak ada hukum yang menentang akan hal itu. Baik hukum dunia ini maupun hukum Tuhan, tidak ada yang dapat menentang hal itu. Katakan amin. Tapi kalau kita hidup menurut daging, menurut perbuatan daging, maka banyak hukum yang akan menentang perbuatan daging itu. Betul ya Kristian? Iya. Coba ada mabuk di tengah jalan, ketemu polisi, ditangkap. Hukum menentang itu. Anda mencuri, hukum menentang itu. Dan lain sebagainya. Wow. Tetapi Anda punya kasih, apakah polisi akan menangkap? Tidak. Anda punya sukacita, Anda punya damai sejahtera, Anda punya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang akan menentang hal itu. Dan inilah yang disebut dengan karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Galatia untuk lebih memilih hidup menurut roh. Katakan amin. Daripada hidup menurut daging. Kenapa? Karena ganjarannya hidup menurut daging, bahwa perbuatan daging tersebut tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya hidup menurut roh dan engkau berbuah roh, maka engkau akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa itu? Buah roh tadi. 9 hal yang saya sudah sampaikan tadi. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang telah diukir oleh Tuhan, karakter berdasarkan bahasa aslinya, orang yang telah dipahat oleh Tuhan, yang telah diciptakan begitu indah, janganlah kita merusak yang sudah diukir ini oleh tangan Tuhan sendiri dengan perbuatan daging kita. Tetapi kita menjaga keindahan apa yang telah Tuhan ukir dalam kehidupan saya dan saudara dengan memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap pribadi yang memiliki buah roh, dipastikan pribadi tersebut memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kemudian dia memiliki karakter yang diurapi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka dipastikan akan berbuah. Sama-sama dengan saya katakan berbuah. Kalau kita memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita dipastikan berbuah. Apa maksudnya buah di sini? Ya. Nah, buah yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu yang nampak keluar. Katakan amin. Ya, yang nampak keluar, bukan yang nampak di dalam. Karena di dalam tidak akan dinikmati orang, tetapi yang nampak keluar justru itu yang akan dinikmati oleh orang lain. Like a tree, sama seperti pohon ini, kemudian dia berbuah, ya kan? Orang kan, wih begitu indah, wih enak banget. Di mana tempatnya? Saya pernah pergi di Lembang ya, di sini nggak salah ya. Yang kita beli itu dapat 5 biji, misalnya jeruk, kemudian di mana ada apel juga. Kita dibawa jalan-jalan, ya, di pepohonan yang bermacam-macam buah. Wih enak, oh semua enak. Kita pingin nikmati. Demikian dengan
orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki buah roh, maka dia dipastikan akan berbuah dan buahnya akan dapat dinikmati oleh orang lain. Orang-orang yang dekat dengan orang yang berbuah roh tersebut, perhatikan baik-baik, mereka akan bisa melihat perbedaannya secara jelas. Dan tentu perubahan itu perubahan ke arah yang positif atau ke arah yang betul. Matius zaman dulu mungkin orang bingung melihatnya, tapi Matius zaman saat sekarang ini, woi, sudah ganteng rendah hati. Wow. Ya kan? Begitu juga Pak Sirigoringo. Mungkin zaman dulu orang tidak bisa nikmatin, tapi zaman saat ini orang bisa nikmatin dan lihat perbedaannya. Beda ya, dia di dalam Tuhan ya. Wah, enak ya. Benar nggak? Tapi coba kalau kita masih dengan kehidupan hedon kita, masih dengan kehidupan yang namanya menurut perbuatan daging, banyak menerima sumpah, umpatan dari orang, ya kan? Betul tidak? Saudaraku yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, sekali lagi dia akan berbuah. Dan ketika kita berbuah, maka pohonnya juga akan dipuji, betul tidak? Karena pohon akan dikenal dari buahnya, kata Alkitab. Ketika pohon apel itu berbuah apel yang begitu manis dan indah dilihat, nampak di luar keluar dan dilihat orang, dinikmati orang, orang akan bilang, wah, pohonnya luar biasa. Like us, sama seperti kita. Pohon kita adalah Yesus Kristus. Amin. Katakan amin. Dan kita adalah ranting-rantingnya. Dulu lagu sekolah minggu apa? Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, gitu kan? Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Gitu. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan tersebut, maka ranting-ranting yang penuh dengan kedagingan, yang penuh dengan perbuatan daging, itu tidak berguna, itu tidak berfungsi, maka akan dipotong, dipatahkan, dan dibakar. Karena tidak berguna. Tetapi sebaliknya, ranting yang berguna, yang berbuah, dia akan semakin berbuah lebat. Wow. Dan dari buahnya orang akan dikenal. Katakan amin. Maka coba kalau saya bandingkan dalam Matius 5:16 bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya dan kebaikan hatimu diketahui oleh orang banyak, supaya mereka memuliakan Bapamu di sorga. Mereka di sini bukan hanya orang Kristen saja. Menurut Alkitab, semua orang yang melihat. Amin. Oleh karena itu saudaraku, izinkan saya mendorong kita secara aktif untuk memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, agar engkau berbuah, buahmu nampak keluar, dinikmati orang, buahmu tetap semakin lebat, semakin luar biasa, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk kita memahami apa sih karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kita juga harus melihat ciri-ciri orang yang dikuasai oleh Roh Kudus tersebut. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah miliki perasaan dan pikiran Kristus. Katakan amin. Orang yang memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang tersebut memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Sebagai perbandingan aktif di dalam Filipi 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ephrata Ministry, hendaklah kita hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Seorang yang memiliki karakter yang diurapi oleh Roh Kudus, ciri-ciri dalam kehidupannya, indikator mengukurnya, melihatnya, bahwa dia harus memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Katakan amin.
Ya. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus sekali lagi akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Apa sih perasaan dan pikiran Kristus itu? Perasaan dan pikiran Kristus itu adalah penuh dengan belas kasihan perasaannya. Rendah hati, tidak sombong. Hati dan pikirannya selalu terkoneksi untuk memperhatikan kepentingan juga orang lain. Amin. Bukan egoisme, bukan egosentris berpusat pada diri sendiri, tetapi dia teosentris berpusat kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, implementasinya dia mengasihi sesama. Begini, hukum yang tertinggi dan yang paling utama terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. And then kasih yang kedua, hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Bahkan ada satu kalimat aktif yang sama dengan itu. Wah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua adalah yang sama dengan itu. Apa yang dimaksud dengan yang sama dengan itu adalah ketika engkau memiliki kasih, engkau mengasihi Tuhan, kasih yang sama engkau pakai untuk mengasihi sesama. Itu maksudnya. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih agape, agapao dalam bahasa aslinya, yang atau artinya tulus, tanpa pamrih apapun, demikian kasih yang sama kita pakai untuk mengasihi orang lain. Katakan amin. Artinya hidupnya tidak hanya lagi berpusat kepada dirinya sendiri, namun hidupnya berpusat kepada Allah, berarti di mata Allah, dan dia juga berarti di mata sesama, dan dia mempraktekkan mengasihi sesama. Hidupnya vertikal and horizontal cross atau salib. Haleluya. Banyak orang gagal di dalam membina hubungan karena tidak mempraktekkan yang namanya pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana mempraktek kalau dia tidak miliki? Padahal firman Tuhan katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Artinya patron kita, teladan kita Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus suruh kita untuk kita lakukan, itu yang kita lakukan. Amin. Perasaan Kristus selalu tergerak oleh belas kasihan. Yesus menolong orang, selalu kalimat yang dikatakan dalam Alkitab adalah tergerak oleh belas kasihan. Ya, Yesus mencintai orang berdosa, tapi Yesus membenci dosa. Yesus mencintai pelacur yang ada di sumur tersebut. Itu sama artinya dengan mencintai orang berdosa. Tapi Yesus membenci pelacuran atau perbuatan dosa daripada perempuan itu. Makanya murid-murid pun tidak mau mendekat ke sumur itu, betul? Tapi Yesus mematahkan hal-hal tersebut dengan apa? Dengan pikiran dan perasaannya yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kalau kita memahami pikiran dan perasaan Kristus yang equal dengan apa yang Yesus lakukan, maka saya percaya kita tidak akan kekurangan belas kasih itu. Kita pasti ada, berlimpah, dan kita bisa mempraktikkan sama seperti apa yang Yesus suruh. Oh Bapak Pendeta, kalau memiliki perasaan dan pikiran Kristus belas kasih, kalau nggak punya uang percuma Bapak Pendeta. Hei, semua engkau ukur dengan uang, distandarisasi, diverifikasi dengan uang. Maka engkau tidak akan pernah bergerak maju. Engkau hanya apa? Mundur atau jalan di tempat sambil menunggu uang, dan engkau berkata, kalau saya sudah punya uang, saya akan memberkati. Ketika engkau dapat uang, engkau bilang, ini belum cukup untuk memberkati. Engkau lagi dapat berkat, ini belum cukup untuk berkati. Karena kenapa? Manusia tidak akan pernah puas. Betul? Tetapi kalau kita mempraktekkan pikiran dan perasaan Kristus, bukan melulu uang ukurannya. Engkau menasihati dengan kebenaran firman,
Itu pikiran perasaan Kristus, berkat. Amin. Engkau mungkin bisa menghibur orang, engkau nyanyi, ya, bersorak-sorak, orang-orang benar, atau indah rencanamu. Tiba-tiba orang yang dengar itu, dia tersentuh, dia menangis dan tersadarkan. Tapi engkau sadari, engkau sudah menjadi berkat dengan pujian penyembahan. Amin. Oleh karena itu, mari miliki perasaan dan pikiran Kristus. Karena dampak yang dihasilkan kemudian adalah bahwa orang tersebut penuh dengan belas kasihan. Orang yang rendah hati, dia tidak congkak, dia tidak sombong. Dan dia orang yang selalu memperhatikan juga kepentingan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita bisa melihat orang yang memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Orang tersebut memiliki ciri-ciri, yaitu kedewasaan rohani atau kerohanian yang dewasa. 1 Korintus 13 ayat 11 sebagai perbandingan aktif berkata begini: ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi ternyata, Bapak Ibu Saudara, dewasa di sini bukan bicara nominal angka, berapa banyak angka usiamu itu, terus disebut dewasa. Tetapi kedewasaan rohani di sini yang dimaksudkan adalah bahwa engkau berpikir bukan lagi seperti anak-anak, engkau bertindak bukan lagi seperti anak-anak, bahkan engkau berkata-kata pun bukan lagi seperti anak-anak. Karena kenapa? Karena engkau sudah menjadi dewasa, engkau harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena terkadang banyak juga orang yang sudah umurnya mungkin 40, 50, 60, 70 masih suka merajuk, aleman, ngambekan, apalagi manja, apalagi ngeselin, badung gitu loh, ya kan? Kalau dia lakukan, anak-anak kecil apa? Orang bilang begini, apa? Biarin aja, anak-anak kecil ini dia belum tahu apa yang dia buat. Tapi kalau sudah gede, dia tahu apa yang dia buat. Maka Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Korintus, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ketika aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Katakan amin. Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, tentunya dia akan memiliki kedewasaan rohani. Dan kedewasaan rohani ini memiliki perspektif yang jelas. Dia akan memahami apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang bukan menjadi kehendak Allah. Dia akan mengetahui kehendak Allah dengan begitu baik. Dan orang tersebut bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik dalam kehidupannya. Mereka bisa memilih yang tentunya yang berkesesuaian dengan kehendak Allah. Yang bukan kehendak Allah, atau tidak sesuai dengan kehendak Allah, atau tidak terdapat di dalam Alkitab, yang tentunya juga sudah berlawanan dengan firman Tuhan, maka dia harus berkata tidak. Say no to sin. Katakan tidak terhadap dosa. Say no to lie. Katakan tidak terhadap bohong. Dan katakan tidak terhadap perbuatan-perbuatan jahat, sifat-sifat jorok, buruk. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang memiliki pikiran, hati, matanya selalu tertuju kepada perkara-perkara di atas. Dan sudah pasti dia mengalami perubahan yang begitu radikal dalam hidupnya. Sifat-sifatnya berubah, perilakunya berubah. Sifat-sifat yang buruk, perilaku yang sadis, perilaku yang kejam, menjadi sifatnya yang baik,
menjadi perilaku yang tenang, menjadi pribadi yang sabar, ramah, lemah lembut, setia, dan bisa dia dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi orang yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, yang lebih memilih untuk hidup secara duniawi, maka orang tersebut meskipun dia pintar, sekolahnya begitu tinggi, tapi dia dipastikan tidak akan mengetahui dengan baik mana kehendak Allah. Meskipun sebenarnya dia tahu, tetapi karena dia didorong oleh hedonisme itu, dia didorong oleh pola hidup duniawinya, kepuasan duniawinya, maka dia akan selalu mengeluarkan sifat-sifat buruk dalam kehidupannya. Dan dia menjadi orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehidupannya, sifat-sifatnya di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Begitu buruk sifatnya. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mendorong kembali kita secara aktif untuk kita dapat memiliki kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan, atau memiliki kerohanian yang dewasa. Haleluya. Agar ketika engkau mengalami ujian kehidupan, bahkan pencobaan sekalipun terjadi dalam hidupmu, maka engkau tidak akan gampang meninggalkan Tuhan, tidak akan gampang menghujat Tuhan, tidak akan gampang mempersalahkan Tuhan. Kalau engkau gampang mempersalahkan Tuhan, bagaimana dengan orang yang di sekitarmu? Begitu gampang, begitu mudahnya engkau akan mempersalahkan orang-orang tersebut. So yang benar hanya engkau sendiri. Tuhan pun engkau kalahkan dengan kebenaran versimu. Dan orang seperti ini yang menonjol dalam kehidupannya, baik sifat dan perilakunya, tentu bad, buruk. Dan kalau sudah memiliki sifat-sifat yang buruk, perilaku yang tidak baik, maka dia tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Itu mengerikan. Dan firman Tuhan berkata, hal-hal tersebut tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Apa itu? 15 perbuatan daging tadi menurut apa yang tercatat dalam Alkitab. Tetapi kalimat terakhir dan lain sebagainya berarti masih banyak lagi. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari engkau yang sudah bertobat hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, pastikan engkau harus memiliki kerohanian yang dewasa, agar engkau dikuasai oleh Roh Kudus dan engkau mengetahui dengan baik mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah, mana hitam, mana putih, mana jahat, mana baik. Engkau pasti dapat memilah-milah dan dapat memutuskan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, ciri-ciri daripada orang yang memiliki karakter yang diurapi ataupun dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang tersebut mempunyai karakter unggul dalam kehidupannya. Haleluya. Berdasarkan pembacaan kita dalam Galatia 5:22-23 ini, karakter unggul itu saya bacakan kembali. Tetapi buah roh ialah kasih, itulah karakter unggul. Sukacita, itulah karakter unggul. Damai sejahtera, itulah karakter unggul. Kesabaran, itulah karakter unggul. Kemurahan, itulah karakter unggul. Kebaikan, itulah karakter unggul. Kesetiaan, itulah karakter unggul. Kelemah lembutan, itulah karakter unggul. Penguasaan diri, itulah karakter unggul. Kita memiliki karakter unggul. Dan ketika karakter unggul itu nampak keluar, maka engkau selalu menjadi teladan dan menjadi alat berkat Tuhan. Katakan amin. Bagaimana engkau bisa menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan tingkah lakumu berdasarkan kata di dalam 1 Timotius tersebut? Bagaimana engkau bisa karena engkau tidak memiliki buah roh ini yang kemudian teraplikasi dalam kehidupanmu? Kalau engkau memiliki karakter unggul, maka saya terlalu yakin dan percaya aplikasi kehidupanmu akan mengeluarkan dampak tersebut. Karena engkau memiliki karakter unggul. Buah roh semakin nampak,
dan dapat dirasakan oleh semua orang di dekatnya. Katakan amin. Semua orang merasa senang di dekat Kristi misalnya, di dekat siapapun Anda. Karena kenapa? Di dekat Anda adem ayem, bagaikan minum adem sari. Plus. Tapi kalau kita tidak memiliki karakter unggul, hanya yang nyata, hanya perbuatan daging, bagaikan sedang minum jeruk yang begitu kecut. Asam. Bayangin aja gak mau. Ya, kasih kita semakin besar kepada Allah. Pujian kita, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Luar biasa. Dan bukan kasih kita semakin besar kepada Allah saja, tapi juga semakin besar kepada orang lain. Semakin kita mengasihi, kita semakin sabar, semakin tenang, semakin murah hati. Tapi hidup kita tidak murah, hidup kita tidak gampangan, dan hidup kita penuh dengan kebaikan dan kelemah lembutan. Kita setia, dan tentunya ada penguasaan diri. Saudara, tidak mudah dalam mempraktikkan hal ini. Terkadang kami pun para pendeta, gembala, saya juga sebagai dosen teologi, terkadang ada marahnya gitu loh. Misalnya kepada mahasiswa, udah berkali-kali dijelaskan gak tembus-tembus misalnya, atau dia tidak melakukan apa yang dosen suruh, tapi mau mengharapkan nilai yang bagus. Bagaimana ceritanya? Belum lagi mungkin Anda menerima bulian, menerima fitnaan dari orang lain, diceritakan oleh orang lain, dicemooh oleh orang lain, yang sebenarnya engkau tidak lakukan. Apa yang kau harus lakukan kalau engkau tidak ada penguasaan diri? Engkau akan melawan balik dan berkelahi jadi. Tetapi kalau engkau memiliki penguasaan diri, engkau mungkin bisa marah secara manusia. Tetapi engkau karena dikuasai oleh Roh Kudus, diperintahkan oleh Roh Kudus, segera bereskan. Jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum padam. Kita bisa menguasai diri kita, dan akhirnya kita bisa berdamai, kita bisa minta maaf, dan kembali kita menjalankan kehidupan kita, karakter kita yang dikuasai oleh Roh Kudus. Maka jangan heran ada orang yang berkata, bukannya dia orang baik, kok bisa ya dia membunuh? Kan sering begitu kan? Wah, gak nyangka, padahal itu baik banget loh. Kok bisa ya? Saudara, yang tampak keluar itu terkadang, kalau di dalammu tidak unggul, maka kadang-kala kamu selasa. Maka kadang-kala penuh dengan kemunafikan, hipokrit, munafik. Tuhan membenci orang yang munafik. Tetapi apa yang ada di dalammu, karaktermu dikuasai oleh Roh Kudus, maka buahmu akan nampak di luar sama seperti juga yang ada di dalam. Amin. Dan karakter unggul ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Catat kalimatnya. Tidak bisa dapat terpisahkan dari orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi misalnya dia marah, tapi dia langsung bersegera. Ya, saya bisa marah kepada istri saya, ada satu kesalahan mungkin dia buat, tapi setelah itu malah saya yang membujuknya. Ditanya dia ke istri, mau gembala, malah saya bujuk dia, nang ninung gak kalau gitu. Ya, yang penting saya sudah peluk, minta maaf, saya cium di dahinya, selesai. Udah, gitu. Gak usah ketat-ketatan kalau suami istri. Harus kamu yang duluan. Jangan, gak enak gitu. Ya kan? Pura-pura jalan tapi harap disenggol gitu. Senggol ke. Ngapain gak gitu? Nah, orang yang diurapi, karakter yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, dipastikan karakternya unggul. Amin. Dan orang yang unggul karakternya adalah orang yang dikangeni. Katakan amin. Saya udah pernah bahas di sini juga ya. Kalau orang yang ngeselin, nggak ada keunggulan dalam karakter.
Dan orang yang unggul dalam karakternya selalu menjadi orang yang dikagumi. Ya, misalnya kita nongkrong nih, ya, tongkrongan, gak usah lah anak-anak selatan, anak-anak utara aja lah misalnya, atau anak Bekasi, kita di Bekasi nongkrong. Mana si Christian? Oh nggak ada. Telepon dia, oh nggak enak kalau dia nggak ada, nggak seru kita ini. Orang telepon. Oke, saya ke sana. Wah, Kristi masih di belokan pertama. Udah di mana? Oh, udah di belokan pertama, tapi auranya sudah ada di tempat ini. Ya, wah udah semangat. Karena apa? Orang yang dikangenin, karakternya unggul. Tapi coba kalau orang yang ngeselin, pas datang, istri ada. Nggak ada, oh puji Tuhan, mantap kita nongkrong bebas ketawa-ketawa ya kan? Tapi coba tiba-tiba telepon, bro di mana ini? Oh lagi nongkrong di sini di apa? Plaza Kuliner. Oh ya, saya mau ke situ. Oh ya oke, pas mati bubar, dia mau datang. Orang yang ngeselin kadang ditolak gitu. Ya, jangan sampai tongkrongan itu hancur karena orang yang ngeselin tersebut. Oleh karena itu saya mendorong kita bahwa milikilah karakter yang unggul agar dimanapun kita pergi dan berada selalu menjadi berkat. Tuhan pakai menjadi alat berkat Tuhan sehingga kita menjadi orang yang dikagumi. Katakan aku mau menjadi orang yang dikagumi. Haleluya, tepuk tangan begitu kan kita. Haleluya. Saudara yang berkati Tuhan, yang terakhir, akumulatif daripada apa yang kita dapatkan, ciri-ciri yang ada pada kita, karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus, memiliki perasaan dan pikiran Kristus, memiliki kehidupan rohani yang dewasa, kemudian memiliki karakter yang unggul. Akumulatifnya, Tuhan pakai kita menjadi alat berkat Tuhan. Katakan amin. Bagaimana Tuhan mau pakai kita sebagai alat berkatnya? Disuruh Stephen ke sana. Kalau engkau tidak memiliki kedewasaan rohani, kalau engkau tidak memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan engkau tidak memiliki karakter unggul, bagaimana Tuhan mau suruh pergi ke sana? Yang ada kalau Tuhan suruh ke sana, kacau iya. Tapi orang yang qualified dan masuk dalam brand ambasadornya Allah, menjadi duta Allah, qualified, yang lolos kualifikasi, mau ke Liga Champions saja susah banget loh. Benar gak Pastor Yuri? Susah. Mereka harus berjibaku untuk bisa lolos. Apalagi lolos Piala Asia. Wah, Indonesia sekarang ini hebat loh. Baik U17-nya, 12-nya, 23-nya, keren. Kualifikasi Asia mereka babak. Wah, senang menonton. Kalau dulu aduh 6, 7, 8 aduh. Ya. Saya hubungkan dengan kata kualifikasi. Nah, kita yang lolos kualifikasi tadi, kita jadi orang yang qualified. Sehingga orang yang lolos kualifikasi dan telah terverifikasi dan juga mendapat sertifikasi dari surga, kita akan menjadi alat berkat Tuhan. Katakan aku mau menjadi alat berkat Tuhan. Nah, kita dipakai Tuhan menjadi alat berkatnya. Ini bicara aplikasi, aplikatif, aplikasi aktif daripada apa yang kita miliki dari buah roh tersebut. Itu ada pada saya dan saudara sebagai pribadi yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita dipakai menjadi alat berkat Tuhan. Dimanapun Tuhan percayakan kita pergi dan berada, kita menjadi alat berkat Tuhan. Amin. Menjadi teladan dalam perkataan, katakan amin. Menjadi teladan dalam perbuatannya, katakan amin. Dalam kesucian hidupnya, katakan amin. Dalam tingkah lakunya, katakan amin. Dan kehadiran orang tersebut selalu dirindukan, selalu diharapkan, atau selalu dikagumi. Wow. Like Jesus, dia selalu kita rindukan, dia selalu kita kagumi, dia selalu kita harapkan. Like father, like son, like mother, like daughter. Kalau kita percaya ayah kita, Bapa kita di sorga, yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya, demikianlah aplikasi kehidupan saya dan saudara. Harusnya kita pun sama, diharapkan kehadiran kita, dikagumi, bahkan dirindukan kehadiran kita. Kenapa? Karena kita memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kualifikasinya jelas, memiliki perasaan dan pikiran Kristus, memiliki kedewasaan rohani, dan memiliki karakter yang unggul. Dan pada akhirnya
kita menjadi alat berkat Tuhan. Inilah disebut dengan God call. Amin. Tuhan memanggil saya dan saudara sebagai apa? Murid Kristus, disciple. Dan kemudian murid Kristus tersebut jadi orang yang selalu dirindukan kehadirannya. Jadilah orang yang dikangenin, katakan amin. Dan akhirnya lagu kehidupan kita, kalimat terakhir seperti lagu begini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Untuk mencapai kepada kehidupan yang menjadi berkat, kita harus memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kesimpulan firman Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang memberi diri hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus, tinggal tetap di dalam Tuhan, menghidupi kehidupannya, hidup dalam pertobatan, mengaplikasikan firman Tuhan sebagai pelaku firman, maka dialah orang percaya yang memiliki karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dialah orang yang memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Dialah orang yang memiliki kerohanian yang dewasa. Dialah orang percaya yang memiliki karakter yang unggul. Dan pada akhirnya dialah orang percaya yang dikuasai oleh Roh Kudus, yang dipakai menjadi alat berkatnya Tuhan. Dan bila Tuhan memanggil kita pulang, tugas kita sudah selesai, menjadi alat kesaksian, alat berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Hidup ini adalah, kita nyanyi ya. Yuk bangkit berdiri. Oke. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kami dengan kebenaran firman-Mu untuk kami memiliki karakter yang unggul, karakter yang dikuasai oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Kerinduan hati kami bahwa kami mau menjadi alat berkat Tuhan, agar ketika Tuhan memanggil pulang kami sudah menyelesaikan tugas yang daripada Tuhan untuk menjadi alat berkat Tuhan, sebagaimana perintah amanat agung untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan lakukan. Dan ketahuilah, aku menyertai kau senantiasa sampai kesudahan akhir zaman. Biarlah kau mendapati kami melaksanakan amanat agung, mengambil bagian dalam menuntaskan amanat agung. Masing-masing pribadi kami mempertanggungjawabkan kehidupan kami di hadapan Tuhan, termasuk sifat-sifat kami, perilaku kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami mempertanggungjawabkan adalah pribadi yang berkarakter, dikuasai oleh Roh Kudus, yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yang memiliki kehidupan kerohanian yang dewasa, dan yang memiliki karakter yang unggul. Dan pada akhirnya kualifikasi tersebut dalam kehidupan kami, kami dipakai Tuhan menjadi alat berkat Tuhan. Ini yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu bagi kami semua, Tuhan. Bahkan termasuk di pelayanan Efrata Ministry. Terima kasih Tuhan.